Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Surayuda dari kelas 11 TOI akan menjelaskan tentang elektropneumatik. Elektropneumatik. 1. Komponen kontrol elektropneumatik. Kontrol pneumatik dan elektropneumatik mempunyai satu bagian tenaga atau daya pneumatik seperti yang diperlihatkan pada gambar 3.1 dan 3.2. Gambar di atas akan terlihat tiga bagian berbeda, yaitu A bagian input sinyal, B pemrosesan sinyal, C output sinyal. Pada sistem elektropneumatik terdapat 4 kelompok dasar, yaitu A power supply atau unit catu daya, arus listrik, udara bertekanan, B elemen masukan, sensor, limit switch, sensor, C elemen pemroses, katup solenoid, switching logic, D akuator dan kontrol, silinder dan motor. 2. Elemen utama elektropneumatik. A. Unit catu daya listrik. Bagian kontrol sinyal. Suatu pengontrolan elektropneumatik akan disusun dengan suatu daya melalui bagian utama elektris. Secara individual, unit catu daya listrik ini berfungsi sebagai berikut. 1. Penurunan tegangan dari tegangan 240 volt diturunkan menjadi tegangan rendah 24 volt sebagai output. 2. Penyerah yang mengkonversikan tegangan AC menjadi DC. 3. Regulator tegangan pada output dari unit catu daya diperlukan dengan menjamin agar tegangan output konstan tanpa dipengaruhi aliran arus. B. Tombol tekan dan saklar tekan. Saklar dipasang pada suatu rangkaian untuk mengalirkan arus listrik pada rangkaian tersebut. Tersusun dalam saklar tekan NO dan NC. 1. Saklar tekan akan dioperasikan secara mekanik pada posisi yang telah ditentukan. 2. Tombol tekan hanya dapat mempertahankan posisi yang ditentukan. Ada 3 jenis posisi kontak. 1. Kontak terbuka, 2. Kontak tertutup, 3. Kontak pemindah. C. Saklar batas atau limit switch. Diaktuasikan ketika suatu bagian mesin atau benda-benda kerja sedang dalam posisi tertentu. Secara normal, aktuasi diberlakukan dengan suatu gerakan mekanik seperti silinder. D. Sensor. Mengenai cara kerja isi sensor yang berfungsi untuk mengukur informasi dan melakukan pemrosesan di dalam suatu yang mudah diproses. Sensor elektropneumatik umumnya digunakan untuk berbagai tujuan seperti mendeteksi posisi maju dan mundurnya benteng piston. 2. Mendeteksi keberadaan dan posisi benda kerja. 3. Mengukur dan memantau tekanan. 4. Mengontrol kesempatan dan arah gerakan dari perangkat pneumatik. 3. Menjaga stabilitas dan keamanan pada sistem kontrol elektropneumatik. Memantau suhu lingkungan, mendeteksi kelembapan udara, mengukur tingkat cahaya di sekitar sensor, menentukan kecepatan aliran udara, memantau kualitas udara yang digunakan dalam proses produksi, mendeteksi atau goncangan pada sistem pneumatik. Solenoid valve. Solenoid valve merupakan sebuah komponen pneumatik yang bekerja berdasarkan input tegangan dan arus, yang mana saat solenoid ini bekerja, tegangan yang diterima pada solenoidnya kurang lebih 24 volt dengan syarat tidak ada pembebanan dan arus yang diterima kurang lebih 0,2 ampere. Dalam simulasi, solenoid terbagi menjadi 2 bagian walaupun kenyataan hanya satu saja. Tetapi untuk mempermudah dan kesan rapi di bagian simulasi dibagi menjadi 2 bagian. 1 dibagi pada rangkaian akuator dan 1 dibagi pada rangkaian kontrol solenoid. F. Relay dan kontaktor. Suatu saklar yang digerakkan secara elektromagnetik bila sumber tegangan yang diberikan pada kumparan solenoid, maka akan terbangkit suatu medan elektromagnetik yang mengakibatkan tertariknya armatur ke inti kumparan. Armatur tersebut menggerakkan kontak relay apakah menutup atau terbuka sesuai dengan perancangannya. Pada sistem kontak elektromagnetik, relay digunakan fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Penggandaan sinyal. 2. Menunda dan mengkonversikan sinyal. 3. Menggabungkan rangkaian kontrol dari rangkaian utama. Relay tertib untuk merespons sinyal impuls. 1.
armatur akan mendapatkan energi bila diberi sinyal. 2. Armatur akan kehilangan energi bila sinyal impuls negatif. 3. Ada dua macam relay waktu, penunda waktu on delay dan penunda waktu off delay. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.